Mari kita buka Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Kita melanjutkan eksposisi kita. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Rasul Yohanes boleh menyampaikan kepada kami, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan yang boleh dialami, dan itu sekarang dikabarkan kepada kami, disampaikan kepada kami. Berbicara mengenai siapakah Engkau, siapakah Kristus, sehingga kami ya Tuhan beroleh kasih karunia dan kebenaran, sehingga kami ya Tuhan beroleh hidup yang kekal, sehingga kami ya Tuhan manusia yang berdosa mendapatkan harmoni yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Tuhan, bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami untuk kami mengerti. Kalau waktu-waktu yang lalu kami boleh Tuhan mengertikan mengenai ketika materai pertama hingga materai keempat dibuka, kiranya Tuhan pun boleh menuntun kami untuk mengerti firman Tuhan ketika materai kelima dibuka ini ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika Vladimir naik tahta pada tahun 1553 di Inggris, John Fox dan bersama banyak orang Kristen yang lainnya lari dari Inggris pergi ke Eropa. Dan dia dapat kabar dari pengungsi di sana kalau di Inggris itu Vladimir melakukan kekejaman kepada orang-orang Kristen dengan luar biasanya. Dan penganiayaan itu begitu mengerikan terhadap kaum Protestan. Dan Fox mulai mengumpulkan cerita-cerita itu dan dia tuliskan, dia catat tentang kemartiran orang-orang Protestan di sana. Lalu dia terbitkan edisi yang pertama pada tahun 1554. Dan karena tulisannya ini kemudian orang baca, lalu orang yang baca yang menjadi saksi mata dari tulisan ini dan juga saksi mata yang terjadi daripada kejahatan, kekejaman, penganiayaan, penindasan itu akhirnya datang ke Fox. Datang untuk menyampaikan apa yang dia lihat juga gitu ya. Jadi orang memberikan banyak laporan kepada dia, terutama dengan cara bagaimana orang-orang Kristen itu kemudian dihukum, dan yang kejam seperti dibakar, dia digantung di tiang pancang, saudara. Saudara, ketika Ratu Elizabeth pertama membawa perdamaian bagi bangsa Inggris, Fox kembali ke Inggris dan dia menerbitkan edisi baru dari bukunya. Jadi selama bertahun-tahun dia kumpulkan semuanya. Lalu kan dari dengar cerita saksi mata itu kan nggak langsung plop benar. Dan kata-kata dia kan perlu diperbaiki juga. Jadi dia merevisi supaya catatannya lebih akurat. Dan kemudian dia memasukkan para martir dari gereja mula-mula dan dari martir dari tempat-tempat lain di bukunya ini. Dan bukunya ini sangat dikenal dengan nama Fox's Book of Martyrs. Dan buku ini memberikan pengaruh yang besar kepada kekristenan di Inggris. Alkitab mencatat kematian-kematian orang yang percaya dengan setia. Biasanya kalau buat cerita, kalau ceritakan kekalahan itu kayaknya hal yang memalukan ya. Cerita salib bagi dunia itu kan hal yang kok gini sih, jadi banyak kemudian kan orang-orang dunia bahkan oke lah saya percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dia waktu disalib itu diganti tuh orangnya tuh gitu ya, itu bukan Yesus lagi misalkan ya, karena nggak mau ya menerima suatu realita yang di luar nalar manusia. Tetapi Alkitab mencatat peristiwa, mencatat kekejaman, mencatat yang sepertinya namanya kekalahan daripada orang-orang Kristen. Karena ingin menyatakan apa adanya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Alkitab mencatat kematian-kematian orang percaya yang setia itu kemudian punya tujuan, yaitu menguatkan mereka yang mengalami penganiayaan. Biasanya ketika kalau orang melihat penganiayaan harusnya takut.
Tetapi ini justru ditulis dan disampaikan kepada kita supaya orang Kristen justru boleh semakin bisa bertahan di dalam penganiayaan. Inilah salah satu tujuan daripada kitab Wahyu ini dituliskan. Saudara, Ibrani pasal 11. Pasal 11 kan isinya apa ya? Ibrani pasal 11. Ya, iman. Pasal yang sangat terkenal ya. Tentang iman siapa karena iman gitu ya. Dan terus kemudian di bagian akhirnya diakhiri dengan mereka yang diejek, mereka yang dicambuk, mereka yang dirantai, saksi-saksi iman, mereka di penjara, mereka dirajam batu, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang, mereka melarat, mereka sengsara, mereka tertindas, mereka dianiaya. Itu suatu realita. Tetapi saya yakin dan percaya, walaupun mereka mengalami hal itu semua, ada kedamaian dalam hidup mereka yang gak bisa lepas dari mereka karena Tuhan memberikan kepada mereka. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita ulang-ulang, hidup mati pun penguasa dunia, yang di darat, yang di atas, yang di bawah, itu gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mereka tahu betul ya hal ini, sehingga ketika mereka walaupun di dalam secara fisikal, secara kelihatan kasat mata itu sangat-sangat menderita, tetapi mereka begitu penuh dengan kecukupan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mampu bertahan. Dan dikatakan mengenai mereka yang mengalami semua hal ini, dunia tidak layak bagi mereka. Dunia gak layak bagi mereka. Dan mengenai mereka, Wahyu yang kita baca tadi di ayat yang 9 mencatat, di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru, berapa lama lagi? Seru mereka kepada Tuhan, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, ketika anak domba membuka materai yang kelima, sekarang mata kita diarahkan yang berbeda lagi. Kalau tadi sebelumnya di pasal 3, pasal 4, Yohanes mengarahkan mata kita memandang apa yang ada di surga, kebesaran keagungan Allah pencipta. Kemudian diperlihatkan kepada kita kebesaran dan kemuliaan yang tertinggi melalui pengorbanan anaknya, anak domba yang tersembelih. Kemudian dengan dibukanya, dia yang layak ini membuka materai, dia buka materai pertama. Kemudian mata kita diarahkan ke bumi. Penghakiman Tuhan datangkan ke atas bumi. Penunggang pertama kuda putih keluar. Lalu kemudian keluar penunggang kuda merah. Kemudian keluar penunggang kuda hitam. Kemudian keluar penunggang kuda belang-belang. Dan itu bicara, kita ngeliat ke bawah gitu ya. Ngeliat ke bawah. Dan sekarang ketika materai yang kelima dibuka oleh anak domba yang layak membukanya, karena gak ada yang layak. Kemudian yang terjadi adalah kita sekarang dikembalikan lagi melihat apa yang ada di surga oleh Yohanes. Mata kita diarahkan kepada jiwa-jiwa yang mati bagi Kristus. Dan kepada jemaat di Smyrna di pasal 1 Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan dalam Matius Yesus telah berkata, mereka akan menyerahkan kamu ke dalam siksaan dan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, penganiayaan yang mematikan itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa bagi orang Kristen, melainkan itu adalah situasi yang normal yang seharusnya dialami oleh orang Kristen. Sekali lagi ya, penganiayaan yang mematikan itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa bagi orang Kristen, melainkan sesuatu yang normal yang seharusnya dialami oleh orang Kristen. Para martir meneladani Yesus yang telah mati terlebih dahulu. Sebagaimana lilin itu ya, kita lilin-lilin kecil, kita ikuti. Kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Stefanus, saudara, kemudian satu persatu semua rasul kecuali Yohanes menjalani martir karena Injil. Tuh kan, karena agama, kemudian nyawa orang mati. Ini jangan dibodohi oleh agama. Lihat tuh, karena agama maka manusia mati. Tuh, karena agama maka perang terjadi. Udah, tinggalkan agama, kemudian kata dunia.
Saudara, apa bedanya kematian para teroris dengan kematian para rasul? Sama-sama mati ya. Teroris mematikan diri untuk mematikan orang lain. Para rasul, orang-orang percaya, mematikan diri supaya orang lain beroleh hidup sebagaimana mereka telah beroleh hidup. Orang percaya melayani Kristus supaya orang lain pun beroleh hidup. Saudara, hari ini kita akan menjalani sakramen perjamuan kudus. Roti itu dipecah. Bicara kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita ini apa ya? Kita pun melakukan hal yang sama. Kita bukan artinya disalib seperti Kristus. Tetapi melalui kita mereka boleh dipersatukan kepada Kristus. Melalui saudara, orang di dunia pun kiranya boleh mendapatkan makanan dari roti. Kiranya mereka pun boleh mencicipi kasih karunia Tuhan, boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Para martir meneladani Yesus yang mati terlebih dahulu. Saudara, Nero membunuh ribuan orang percaya. Dan pada saat kitab Wahyu ini dituliskan pada pemerintahan Kaisar Domitianus pada tahun 81 sampai 96, Yohanes sedang mempersiapkan orang-orang jemaat mula-mula ini, saudara, akan datangnya gelombang kekerasan yang baru yang akan terjadi. Dan itu kemudian akhirnya orang Kristen siap. Kalau enggak, saudara, orang Kristen enggak akan siap. Yohanes sudah menuliskan, sudah disebarkan, mereka baca, mereka memperoleh kekuatan. Ketika penganiayaan terjadi di Smyrna, mereka sudah siap. Kepada siapa mereka beriman? Kepada siapa mereka berharap? Kepada siapa mereka bergantung? Mereka lihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik, yang berdaulat. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang adil, yang benar. Saudara, orang-orang Romawi itu ketika mereka menganiaya orang Kristen, itu caranya itu cara yang sangat mengerikan. Kalau saudara dengar manusia dipakaikan dengan kulit binatang, apa yang saudara pikirkan? Manusia diberikan pakaian dari kulit binatang. Saudara ingat apa? Adam dan Hawa. Tapi beda konteks, beda arti. Bagaimana caranya orang-orang Romawi ini menganiaya orang Kristen? Orang Kristen dipakaikan pakaian binatang. Loh, kenapa? Loh, sama dong kayak Tuhan, kayak Allah kita dong. Lalu setelah dipakaikan pakaian binatang, mereka ditempatkan di arena pertandingan berhadapan dengan singa dan binatang buas. Ketika binatang buas melihat kulit binatang, melihat nih ada santapan, maka apa yang terjadi? Dicabik-cabik mereka. Begitu mengerikannya. Ini yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Kristen. Kemudian beberapa orang Kristen dibakar dengan kejam, dengan cara disiksa mereka. Bahkan seperti kayak obor api gitu ya. Karena mungkin manusia ada minyaknya juga gitu ya. Digantung dan dibakar, saudara. Jadi hidup-hidup. Ketika Yohanes dan jemaat mula-mula melihat jiwa-jiwa para martir itu, yang telah mati, tapi sekarang di surga dia lihat hidup. Itu kabar yang menguatkan, kabar sukacita. Yohanes nanti kemudian katakan, mereka yang mati di dalam Kristus, saya melihat dia hidup. Wahyu 20. Saudara, setiap orang pasti akan mati. Kalau dunia mau mengabaikannya pun, kalau remaja-remaja, pemuda-pemuda mau mengabaikannya pun, suatu saat mereka pun akan mencium bau sudah semakin dekat kubur, saudara. Karena tubuh kita mengatakan dan menyampaikan kepada kita, ada alertnya. Tat gitu ya, kayak bunyi gitu ya. Sebentar lagi sudah dekat kubur, kayak begitu ya. Walaupun kita mau mengabaikannya, tetap itu akan datang, saudara. Karena upah dosa ialah maut. Nggak bisa luput dari maut. Karena itu adalah upah daripada dosa. Setiap orang pasti akan mati. Tetapi kematian roh-roh ini istimewa. Kematian roh-roh ini istimewa dan menjadi istimewa. Kenapa? Mereka mati karena mereka telah dibunuh karena firman Allah. Mereka mati dibunuh karena kesaksian yang mereka berikan. Sehingga mereka menjadi spesial. Para martir itu mati karena mereka berpegang teguh apa yang Alkitab katakan tentang Yesus dan keselamatan yang didatangkannya.
Saudara, Pak Tong sangat-sangat berharap sekali dia boleh mati martir. Yang dulunya saya pikir Pak Tong berani sekali ya melakukan seperti itu ya. Kok saya kayaknya nggak akan bisa kuat ya seperti itu ya. Beberapa tahun lalu saya pun berdoa hal yang sama. Tuhan, kalau boleh mati martir, saya pun boleh terjadi. Itu suatu hal yang indah. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes. Tapi ini bukan bicara bahwa nih ya supaya kamu bisa berada di tengah-tengah tahta Tuhan ini ya. Oke, ayo kita semua orang-orang Kristen semua mati martir gitu. Bukan juga seperti itu, saudara. Bukan bicara mengenai itu. Ini bicara bahwa kita sebagai orang Kristen ada identitas yang sudah Tuhan berikan. Yaitu identitas sebagai seorang martir. Walaupun sebagian besar kita tidak mengalami martir. Tapi punya identitas sebagai seorang martir. Yohanes sendiri, saudara, dibuang ke Pulau Patmos. Dan dikatakan di pasal 1 ayat 9. Dia kenapa dibuang ke Pulau Patmos? Karena firman Allah dan kesaksian Yesus. G. Elet mengatakan setiap murid Yesus pada hakikatnya adalah seorang martir. Pada hakikatnya adalah seorang martir. Dan Yohanes melihat semua orang percaya yang telah menderita di sana, di surga. Wahyu 12 ayat 11 nanti menggambarkan bahwa semua umat Kristus sebagai orang-orang yang telah menang oleh darah anak domba. Bukan kekuatan mereka, tetapi oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Sekali lagi ya, Yohanes katakan, kita menang oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, bahkan sampai mati. Yohanes katakan, coba perhatikan, jiwa-jiwa ini saudara sudah disembelih. Dan yang disembelih ini berada di mana? Ketika korban dipersembahkan di bait suci, di dalam perjanjian lama korban ini berada di mana? Di mesbah ya. Kita coba lihat lebih detail lagi. Di dalam perjanjian lama, korban dipersembahkan di atas mesbah kan ya. Jadi korban bakaran. Darahnya tercurah, darahnya itu kemana? Ke tepi-tepi mesbah lalu mengalir turun ke dasar, ke bawah. Ke bawah. Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa nyawa manusia ada di darah manusia. Coba sekarang saudara kaitkan darah yang mengalir ke bawah dengan jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah. Saudara, jiwa manusia, nyawa manusia itu ada di dalam darah. Sehingga jiwa-jiwa di bawah mesbah ini berbicara tentang darah yang mereka tumpahkan untuk Kristus. Darah yang mereka curahkan untuk Kristus sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Para martir tidak mati untuk menebus dosa seperti Kristus. Memang enggak seperti Kristus. Tetapi kematian mereka sangat erat kaitannya dengan pengorbanan Kristus. Sehingga darah mereka digambarkan mengalir di bawah mesbahnya. Begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, kematian mereka terlalu cepat di dunia ini. Dan dari sudut pandang Tuhan, ini adalah sebuah pengorbanan di atas mesbah surgawi. Begitu dekat dengan Tuhan. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 6. Saudara tahu 2 Timotius ini surat yang dituliskan oleh siapa? Paulus. Dan ini di awal atau di penghujung? Di ujung. Di ujung daripada Paulus. 2 Timotius 4 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saudara sudah tahu apa arti daripada Paulus ngomong ini? Ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, kemudian dia ke Roma, dia dipenggal dengan segera jiwanya ada di bawah, di mesbah di surga. Ketika Paulus tulis ini, apakah dia tulis dengan ketakutan ya? Ya mungkin ada, tapi ketakutan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemudian apa yang dia terima, apa yang dia peroleh, saudara, di dalam Kristus. Ketika kita lihat Paulus, saudara,
Ini mesbah korban bakaran di bait suci atau di kemah suci ini adalah lambang dari kemartiran mereka. Sekali lagi ya, mesbah korban bakaran di bait suci atau di kemah suci itu adalah lambang dari kematian mereka. Sebagaimana Kristus, anak domba yang tidak bercacat, yang sempurna dikorbankan. Kemudian orang-orang kudus Tuhan pun menjadi korban. Persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Saudara, kan tabut perjanjian itu hilang ya. Saudara tahu nggak di mana sekarang? Yohanes katakan, aku melihat ada di surga. Dan tepat sekali segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dia buat, baik itu kemah suci maupun kepada Salomo atau kepada Daud untuk bait suci, itu semua adalah bayang-bayang. Dan Yohanes melihat di surga dan dia katakan, aku melihat tabut perjanjian ada di sana. Begitu juga saudara, ruang maha kudus Tuhan dia lihat dan di dalamnya ada mesbah. Ini yang dia lihat. Jadi Musa melakukan apa? Apa yang ada di surga, realitanya dibuat di bumi. Dibuat di bumi. Ini yang terjadi. Saudara, jiwa-jiwa yang telah disembelih ini dikatakan berdoa kepada Tuhan. Menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Kalau ingat ini saudara ingat apa ya? Di dalam kemah suci saudara ingat apa? Ada mesbah bakaran. Lalu ada mesbah doa, ukupan. Ada mesbah ukupan. Jadi ini bicara mesbah pembakaran ukupan atau mesbah doa yang ada di dalam bait suci, yang ada di dalam kemah suci, saudara. Jadi saudara, ini dua mesbah ini juga bicara mengenai kemartiran daripada orang-orang martir, saudara. Mereka dipersembahkan sebagai orang martir. Mereka doa dan itu dilambangkan dengan mesbah ini. Dan saudara perhatikan posisi jiwa-jiwa ini. Mereka berada di paling dekat dengan hadirat Tuhan di surga. Betapa tenang, betapa indah. Mereka dijagai oleh anak domba yang memerintah, yang telah mati bagi mereka. Siapa Bapa? Bapa yang begitu mengasihi umatnya, Bapa yang mengasihi mereka. Bahkan kasihnya itu nggak tanggung-tanggung. Paulus bertanya ya kepada jemaat di Roma, kamu nggak lihat Bapa? Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya kepada kamu. Apakah dia tidak akan memberikan segala sesuatu kepada kamu yang dikasihinya? Coba lihat anaknya. Bukankah dia menjadi pembela kita? Siapakah yang akan melawan kita? Dia yang telah mati dan kemudian dia bangkit menjadi pembela kita. Bagi umatnya, Allah bekerja. Saudara perhatikan posisi jiwa-jiwa ini. Begitu dekatnya dengan Tuhan. Saudara, kematian martir masih terus terjadi sampai akhir zaman. Ketika saudara mendengar ada martir yang akan terus terjadi sampai akhir zaman, apa yang saudara dapatkan kesan itu? Mungkin permulaan adalah kengeriannya gitu ya. Ketika darah dicurahkan, ketika kepala dipenggal, itu mengerikan saudara. Dan kita pasti nggak mau itu terjadi. Tetapi firman-Nya mengatakan bahwa itu akan terus terjadi sampai akhir zaman. Dan para martir terus ada dan bahkan banyak yang tidak kenal mereka. Banyak yang kita tidak kenal. Siapa yang tahu ada penginjil wanita di Nigeria pada tahun-tahun dekat-dekat ini yang mati? Mati martir. Nigeria. Ada yang tahu? Pak Karisma ada yang tahu? Siapa namanya? Saya sangat ingat namanya. Karena nama anak saya, Yunis. Penginjil wanita di Nigeria, 9 Juli 2016. Lalu pada bulan November tahun 2020, sekelompok orang Kristen Indonesia 4 orang dipenggal di Sulawesi oleh MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Lalu Maret 2022, pendeta yang dibunuh di negara bagian Karnataka di India. Dan sebagainya. Siapa yang kenal mereka? Mereka tidak dikenal oleh kita, bahkan sesama Kristen ya. Nggak dikenal. Tetapi mereka dikenal oleh Allah. Mereka berada di hadirat Tuhan.
Saudara, para martir yang berada paling dekat dengan hadirat Allah. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lama lagi kah ya Allah, penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Saudara, doa ini adalah doa yang sama sebagaimana kalau kita lihat dalam Mazmur. Saudara kadang bingung gak ya kalau baca Mazmur? Mazmur kan seharusnya doa-doa ya. Tapi kok kadang ada doa kutuk, doa minta pembalasan. Ada tempatnya untuk menaikkan doa-doa seperti ini. Sebagaimana kita melihat di dalam persekutuan doa kemarin, saudara. Ayat pertama dari Yesaya, bagaimana Yesaya berdoa, "Tuhan, hukumlah Asyur karena mereka melakukan kejahatan padahal mereka tidak tidak menerima kejahatan. Mereka mengkhianati padahal mereka tidak menerima pengkhianatan," begitu ya. Doa daripada Yesaya ya. "Tuhan, balaskanlah kepada mereka." Tuhan pasti membalaskannya, saudara. Karena ada keadilan Tuhan. Tuhan pasti mendatangkan penghukumannya. Entah Tuhan akan membangkitkan orang jahat yang lain yang kemudian akan melawan dia, atau Tuhan akan dengan tangannya sendiri menghukum dia. Atau pada hari terakhir penghakiman, Tuhan menghukum mereka. Saudara, ketika Kain membunuh Habel, Tuhan berkata bahwa suara darah Habel berseru kepada Tuhan dari dalam tanah. Dan sekarang di surga, jiwa-jiwa para martir berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus pernah katakan, "Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya Tuhan akan segera memberikan keadilan kepada mereka." Saudara, ada tempatnya doa-doa yang seperti ini. Jangan saudara yang menjadi hakim lalu saudara membunuh. Jangan saudara yang menjadi hakim terus saudara mengambil tindakan yang kemudian lebih jauh tidak adil. Serahkan itu kepada Tuhan yang dapat menghukum dengan adil. Dia penguasa yang benar, penguasa yang kudus. Naikkan doa saudara. Dan ketika saudara mungkin di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam kejengkelan, dalam kegelisahan, semua itu berpadu. Naikkan doa itu ke hadapan Tuhan. Berdoa untuk penghakiman Allah atas kejahatan. Itu adalah doa yang alkitabiah. Dan fokus utama dari doa yang seperti ini bukanlah kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Allah, supaya namamu Tuhan ditinggikan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Ada kejahatan, dan karena kejahatan ada upahnya. Selalu seperti itu. Para martir berdoa kepada penguasa sejarah. Mereka berseru kepada Tuhan yang kudus dan benar. Berdoa agar kehendaknya jadi, agar firman-Nya digenapi. Sehingga ketika kita berdoa seperti ini pun, kita berdoa supaya firman-Nya digenapi. Kita pun harus berdoa agar Allah dimuliakan dalam penghakiman atas orang-orang jahat. Saudara, dalam sekali lagi banyak Mazmur itu ada menyampaikan hal-hal seperti ini. Dan kemarin di PD kita juga melihat dari Yesaya. Dan kita tahu pasti Tuhan akan melakukannya. Saudara, ayat 11 kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. "Dan kepada mereka masing-masing telah diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka telah dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Saudara pernah mendengarkan penjelasan ini ya mengenai jubah putih. Jubah putih itu artinya apa? Bahkan dari Kejadian permulaan sudah dikatakan, disampaikan. Memang nggak seperti ini gitu ya, jubah putih gitu ya. Sudah ada prinsipnya di sini yang dinyatakan dalam Kejadian, yaitu ketika manusia dalam dosa, yang kemudian manusia melihat dirinya dalam ketelanjangan, mereka mengambil daun untuk menutupi dirinya, tapi kemudian itu nggak bisa bertahan, dan atas kasih karunia Tuhan semata, Tuhan mengorbankan binatang dan diambil kulitnya menjadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Itu yang Tuhan lakukan. Dan itu prinsipnya adalah bicara righteousness. Kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Diberikan kepada Adam dan Hawa. Jubah putih adalah kebenaran, righteousness yang diberikan kepada mereka.
Dan saudara, jubah putih ini diberikan kepada mereka itu bukan karena mereka telah mati untuk Kristus sehingga mereka diterima, tetapi karena Kristus telah mati untuk mereka, maka mereka itu mendapatkan. Anak domba yang telah tersembelih itu telah menebus mereka, mati bagi mereka. Sekarang baju putih, jubah putih diberikan kepada mereka yang telah mati bagi Kristus. Saudara, jubah putih bicara justification. Pembenaran yang Kristus lakukan, dan itu adalah 100% pekerjaan Allah semata. Kita nggak ada andil sama sekali. Itu hanyalah anugerah Tuhan semata 100%. Dan ini berkaitan dengan baptisan. Berkaitan dengan baptisan. Ketika orang Israel dari Mesir keluar menuju Kanaan melalui Laut Tebrau. Yang lewatin Laut Tebrau itu, yang Paulus katakan mereka dibaptis oleh Laut Tebrau itu gitu ya. Itu ada bayi, ada orang dewasa ya, dibaptis. Ini berkaitan dengan baptisan, sakramen baptisan, karena ini bicara bahwa 100% anugerah Tuhan. Sehingga bayi pun oke dibaptis. Karena ini bukan pekerjaan kita, anugerah Tuhan semata. Dan juga jubah putih selain bicara justification, tapi juga bicara mengenai sanctification. Kita orang percaya yang sudah beroleh hidup yang kekal, kita yang sudah dilahirkan kembali, kita yang sudah melihat kerajaan Allah, diberikan pakaian putih, jubah putih. Itu bicara justification dan juga bicara sanctification, pengudusan. Dan pengudusan itu adalah 100% dari Tuhan dan 100% tanggung jawab kita. Jadi ketika saudara berdoa, Tuhan kuduskanlah kami gitu ya, saudara juga berkomitmen, Tuhan saya mau hidup kudus bagi Tuhan. Itu sejalan. Ini sejalan. Kuduskanlah kami, artinya pisahkanlah kami untuk panggilan Tuhan. Ya, saya Tuhan mau mengerjakan panggilan Tuhan, yaitu bekerja bagi Tuhan gitu ya. Pengudusan. Nah, saudara, ini berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus. Sehingga yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang dewasa. 100% Allah, 100% manusia. Mereka yang sudah dibaptis atau mereka yang sudah disidi yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Kalau sakramen baptisan terjadi sekali, perjamuan kudus terjadi berapa kali? Berkali-kali. Pengudusan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita sampai kemudian disempurnakan, dan Tuhan katakan kamu layak karena pakaian putih yang kamu pakaikan ini sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan. Kamu layak. Saudara, orang-orang kudus yang di surga telah mencapai kesempurnaan pengudusan mereka. Jubah putih mereka bersaksi tentang kemuliaan yang telah mereka capai di dalam Kristus. Saudara, bahkan kalau saudara pada saat ini ketemu dengan saudara yang telah disempurnakan, saudara akan kagum, saudara akan terkejut, bahkan saudara akan mau menyembah diri saudara yang sempurna. Karena betapa berbedanya, karena saudara telah dikuduskan oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, Ibrani mengatakan mengenai mereka, mereka adalah roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Sebagaimana jemaat Sardis, mereka dikenakan pakaian putih dan mereka mengenakannya dengan layak. Warna putih juga memiliki arti kemenangan. Saudara pernah mendengarkan ini juga ya. Artinya kemenangan, sebagaimana salib Kristus. Saudara, sebenarnya para martir itu tampaknya dari pandangan dunia mereka telah dikalahkan. Tapi sebenarnya kemenangan diberikan kepada orang-orang yang justru mengalami martir ini. Kemenangan diberikan oleh Tuhan. Kemuliaan Kristus yang paling bersinar terang itu adalah penyalibannya. Mulianya, kudusnya, dikuduskan, persembahkan kepada Bapa sebagai persembahan yang tak bercacat. Ingat, dimuliakan berkaitan dengan dikuduskan. Dimuliakan berkaitan dengan punya bobot.
punya bobot, logam mulia, berbeda dengan logam-logam yang lain. Logam mulia artinya punya bobot, punya nilai yang besar. Yang mulia inilah yang telah kami saksikan dan kami beritakan kepadamu, supaya kasih karunia Tuhan boleh diberikan kepadamu. Kasih karunia demi kasih karunia dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran diberikan kepadamu, supaya kamu beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang telah melihat Bapa, apa yang dia katakan disampaikan kepada kita, apa yang dia lihat dia sampaikan kepada kita, supaya kita boleh dapat datang kepada Bapa. Yohanes katakan, aku saksi, kami sampaikan ini kepada kamu, supaya kamu pun boleh percaya, beriman dalam Yesus Kristus. Yohanes tuliskan itu dalam Injilnya, Yohanes tuliskan itu dalam kitab Wahyunya. Saudara, gereja yang mengalami penganiayaan di bawah kaisar-kaisar Romawi, di bawah penguasa dunia, tetapi oleh penguasa yang kudus, penguasa yang benar, yang bertata di surga. Kepada mereka diberikan jubah putih dalam pawai kemenangan mereka. Saudara, pernyataan di surga ini meskipun lemah di dalam dunia, meskipun dihina karena iman mereka, yang orang lain bilang mengatakan mungkin bodoh gitu ya, orang-orang kudusnya memperoleh kemenangan di dalam Yesus. Di bumi mereka adalah korban-korban yang tidak berdaya di pihak yang kalah, dibenci, dihina oleh para pembunuh mereka. Tetapi betapa berbedanya keadaan mereka di surga. Tempat mereka begitu dekat dengan tatah dan mengenakan jubah putih kemenangan. Dan kepada mereka dikatakan mereka harus beristirahat sampai genap jumlah saudara-saudara seiman mereka yang harus dibunuh sama seperti mereka. Beristirahat. Mereka harus beristirahat. Saudara, beristirahat dalam bahasa Inggris apa ya? Rest. Kadang kalau kita mau ke airport lalu ada tempat istirahat, cari apa ya biasanya selain itu? Selain pakai istilah rest? Mungkin kita bisa minum jus dulu, istirahat, makan dulu gitu ya. Atau mungkin mandi dulu atau apa gitu. Dikasih sajian. Apa yang namanya? Refreshment. Nah, bahasa Yunani beristirahat ini punya arti yang lain. Apa itu? Refreshment. Kesegaran. Sama, saudara. Ternyata sama ya. Jadi bahasa Yunaninya, mereka harus beristirahat dulu. Ini artinya mereka harus disegarkan dulu gitu ya. Jadi mereka beristirahat di sana, mendapatkan kesegaran yang daripada Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan. Wahyu 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, bicara jumlah, ada martir yang akan terus ditambahkan. Ini juga artinya akan ada orang-orang percaya yang akan datang kemudian, bukan? Saudara, yang mati martir itu lebih banyak atau lebih sedikit dari orang yang tidak mati martir? Walaupun kita punya identitas martir. Lebih sedikit ya, lebih sedikit. Ini dan dikatakan, ini jumlahnya belum genap. Akan datang nih martir-martir yang lain. Artinya akan datang gak ya jumlah orang-orang yang percaya kemudian? Datang. Ketika saudara mendengarkan pesan ini yang disampaikan oleh Yohanes, apa yang saudara dapatkan? Ketakutankah? Atau justru keberanian untuk menyampaikan Injil Tuhan? Dan apa yang saudara lakukan tidak akan sia-sia, karena orang percaya akan datang. Dan saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Dunia saudara saat ini masih diizinkan untuk membuat para martir, dan Allah masih menyelamatkan orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus. Tuhan berkata kepada para martir di surga untuk tunggu dalam peristirahatan mereka dalam Tuhan, dalam berkat Tuhan di sana. Dan kenapa menunggu? Karena hati Tuhan penuh dengan belas kasihan bagi orang-orang berdosa di bumi. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang berdosa di bumi. Akan tetapi kesabaran Tuhan segera akan berakhir. Kalau enggak dia datang 2 kali,
Kalau enggak kita sudah mati dulu, saudara. Dan setelah itu tidak akan ada lagi keselamatan. Paulus katakan, sesungguhnya sekarang adalah waktu yang menguntungkan. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan. Paulus katakan. Saudara, orang percaya harus lebih semangat. Harus penuh gairah dalam menjalankan amanat agung Yesus. Karena kita tahu bahwa waktunya akan segera tiba. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Kristus diberikan kepada kita. Dan ketika orang yang di dalam Kristus meninggal, kita berduka enggak ya? Kita berduka, tapi kita enggak akan tetap dalam duka. Memang kematian bukanlah sahabat kita, tapi kita pun berduka karena kita mengasihi orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kita mengasihi mereka karena mereka adalah saudara siman atau mereka juga adalah kerabat kita. Kita berduka, tapi kita tidak tinggal di dalam duka karena kita tahu apa yang terjadi kemudian. Saudara tahu Mazmur 23, saudara mungkin juga hafal, mungkin di dalam rumah saudara ada pajangannya tuh, saudara hafalkan, minta anak-anak ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku gitu ya. Dan di ayat keempat itu ada perkataan apa saudara? Lewat lembah kekelaman. Dan lembah kekelaman itu tidaklah muncul di akhir perjalanan, tetapi di mana? Di tengah perjalanan, di ayat yang keempat. Dan orang Kristen tidak masuk ke dalam kematian, tetapi melalui kematian orang Kristen segera menikmati berkat kehadiran Tuhan. Lembah kekelaman bukan akhir, lembah kekelaman tengah perjalanan. Apa yang ada di akhir? Apa yang ada di akhir? Silakan Pak David bacakan. Yang terakhir di mana? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat ya, kebajikan belaka, kebaikan. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik itu mengikuti kita. Sehingga ini yang dikatakan layak kamu pakai baju putih. Dan terus kemudian setelah itu dikatakan apa? Diam. Tuhan, sepanjang masa. Lembah kekelaman bukanlah akhir. Lembah kekelaman adalah tengah. Kita melewati kematian, kemudian mendapatkan berkat kehadiran Tuhan senantiasa. Pada tahun 1745, seorang pendeta Huguenot, Louis Reng, dihukum dan dijatuhi hukuman mati, dan dijanjikan akan dibebaskan dari hukuman mati kalau dia mau menyangkal imannya, meninggalkan imannya. Dan dia bukan saja menolak, tapi dia kemudian maju ke tiang gantungan sambil menyanyikan versi Prancis dari Mazmur 116 ayat 24. Ayat yang sama seperti fotum tadi, ayat yang sama seperti bacaan Alkitab tadi, saudara. Mari kita bersuka ria karena ini hari bahagia. Beda ya, bukan begini ya. Tapi tahu kedalaman. Kenapa bahagia? Bukan bahagia yang karena saya happy-happy, bukan. Ada kedalaman. Hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang bersukacita yang telah kita nantikan. Dia nyanyikan. Nyanyikanlah pujian bagi Allah yang memberi kita sukacita dan kesenangan yang tidak berkesudahan. Dan kemudian akhirnya dieksekusi mati. Kemudian, beberapa minggu kemudian, seorang pendeta Huguenot lainnya, Jacques Roger, juga dihukum setelah bertahun-tahun menghindari pihak berwenang. Dan kemudian dia berkata, akulah dia yang kamu cari selama 39 tahunan ini. Inilah saatnya Anda harus menemukan saya. Dan ketika Roger ini dibawa ke tempat eksekusi, dia menyanyikan syair yang sama yang dia dengar, yang dinyanyikan oleh Louis Reng di hadapannya. Dianya yang tadi menghindar, tapi sekarang dia menyerahkan diri gitu ya. Memperoleh kekuatan daripada lagu yang dinyanyikan pendeta sebelumnya. Seorang martir Huguenot berikutnya saudara, di Prancis adalah Francis Roch yang ditangkap pada tahun 1762. Dia juga menolak untuk membebaskan diri dari kematian dengan menyangkal Yesus.
Dan dia juga digiring di jalan, diseret di jalan, dan sembari digiring dia menyanyikan Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang berbahagia yang kita nantikan. Kenapa berbahagia? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Tuhanku yang ku nanti-nantikan. Beristirahat dari kelelahan yang sudah aku jalani. Kalau istilah Buffing sebagai militant church dan akan sebagai the triumphant church. Mereka masuk ke dalam kematian dengan sukacita di dalam hati mereka. Di belakang kematian ada kehidupan yang mereka nantikan. Suatu peristirahatan yang penuh dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan setiap dari mereka tahu kebenaran perkataan Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengar dari Bapa. Dan ketika kita orang percaya yang mendengarkannya, yang menghidupinya, maka kita pun beroleh hidup. Apa yang Yesus katakan mengenai hidup mati kita, mengenai nyawa kita. Dan setiap dari mereka yang beriman kepada Yesus Kristus tahu perkataan Yesus yang berbicara kepada kita juga hari ini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin, saudara. Saudara, kalau waktu bilang mengenai Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Amin, saudara. Amin. Kencang ya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, saudara. Saya harap saudara lebih kencang. Karena ini adalah kebenaran. Firman Tuhan. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Yesus katakan, ia akan menyelamatkannya. Amin, saudara. Sekali lagi. Amin, saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Minta Pak Moro pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga yang masih memberikan kami firman, yang masih mengingatkan kami akan identitas kami sebagai martir, sebagai para musafir yang akan menjalani dunia ini ya Tuhan, di dalam bukan untuk bersenang-senang di dunia, tetapi untuk meneladani Kristus. Kami sungguh sadar ya Tuhan bahwa hati kami pun masih terus dikuduskan, hidup kami masih terus dikuduskan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan yang menguatkan iman kami, kami yang masih takut, kami yang masih gentar, iman yang begitu kecil, kiranya Tuhan yang terus topang, Tuhan yang terus tumbuhkan, supaya ya Tuhan ketika penderitaan itu, ketika hinaan, ketika cercaan, siksaan menghampiri kehidupan kami, kami pun kuat di dalam Kristus. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menunjukkan teladan yang paling agung, paling mulia, dan para rasul, para martir, dan bapak-bapak gereja di sepanjang sejarah pun meneladani Kristus. Dan mereka mengalami sukacita ya Tuhan, bahkan ketika mereka harus menghadapi tiang gantungan, tiang bakaran, mereka bersukacita di dalam Kristus. Oh Tuhan, kiranya Engkau pun yang berbelas kasihan kepada kami. Kiranya lah ya Tuhan, Tuhan terus menumbuhkan iman kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang punya pengharapan sejati di dalam Kristus, bahwa dunia ini tidak menakutkan kami, karena kami punya Kristus. Kiranya Tuhan yang boleh terus membimbing kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan di dalam menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Sekalipun akan ada ejekan, ada hinaan, ada penolakan, bahkan mungkin akan ada siksaan, tetapi kiranya Tuhan terus beserta dan membimbing kami. Pakai terus gerejamu ya Tuhan untuk mewartakan, untuk meninggikan Kristus, memberitakan Kristus yang tersalib kepada dunia yang membutuhkan keselamatan karena dosa. Kiranya Tuhan pakai gerejamu ya Tuhan, memberitakan Kristus di tengah-tengah negara ini dan sampai ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada orang-orang belum percaya. Termulialah Engkau ya Tuhan, agunglah
namamu, agunglah karyamu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon belas kasihan Bapa di surga. Amin. Amin.